Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah kalau tidak berkah. Takutlah kalau tidak punya syukur, dan takutlah kalau tidak punya sabar. Karena kalau urusan rezeki itu setiap manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita kencengin ikhtiarnya, tinggal kita kencengin doanya, insya Allah rezeki akan menghampiri diri kita. Insya Allah rezeki akan datang kepada diri kita. Makanya jangan pernah takut kita tidak punya rezeki. Tapi takutlah kalau rezeki kita tidak berkah, kalau kita tidak mempunyai rasa syukur dan tidak mempunyai rasa sabar. Karena kalau kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan, Allah akan memperbanyak rezeki kita, sehingga hidup kita akan tenang, sehingga hidup kita akan bahagia di dunia, lebih-lebih kelak bahagia di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu rabbuna karim. Siapa orangnya yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin diakhirkan ajalnya, artinya ingin mempunyai umur yang panjang, maka hendaknya ia menyambung silaturahim kepada sesama manusia. Hendaknya ia memperbanyak dan memperbaiki hubungan tali silaturahimnya kepada sesama manusia. Hakul yakin, insya Allah, kalau kita semua rajin-rajin menyambung silaturahim kepada sesama manusia yang ada di sekitar kita, maka hakul yakin insya Allah Allah akan lapangkan rezeki kita, dan tentunya Allah akan memberikan umur panjang kepada kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita memutus tali silaturahim kepada sesama manusia. Allahu Rabbuna Karim. Rezeki itu milik Allah. Maka kalau rezeki kita ingin dilapangkan, rezeki kita ingin dicukupkan, rezeki kita ingin diperbanyak, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu semua kita lakukan, yakinilah Allah akan mencukupkan rizki kita, Allah akan melapangkan rizki kita, dan tentunya Allah akan memperbanyak rizki kita. Karena sekali lagi, rizki itu adalah milik Allah, dan tentunya kalau kita semua ingin dilancarkan rezekinya, maka kita harus dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Rezeki yang disyukuri itu akan terasa lapang, tetapi rezeki yang dikufuri itu akan terasa kurang. Oleh karena itu, ayo kita syukuri setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada diri kita. Jangan sampai kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kufur nikmat, yang kufur atas segala rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Insya Allah kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang syukur atas setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, diri kita akan tetap merasa cukup, diri kita akan tetap merasa lapang, dan tentunya Allah akan meningkatkan setiap rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa syukur nikmat, yang senantiasa selalu bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Besar kita syukuri, kecil kita syukuri, kita nikmati. Allahu Rabbuna Karim. Rizki yang paling utama itu bukanlah harta,
Karena harta itu statusnya yang paling rendah. Tetapi rizki yang paling tinggi itu adalah sehat, nikmat sehat. Dan rizki yang paling utama adalah rizki anak. Solahul abna, mempunyai anak yang soleh, yang sregep mengaji, yang senang mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita semua mempunyai anak-anak keturunan minas solihin, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha, karena anak itu merupakan aset yang sangat berharga buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum dikaruniai anak, yang belum dikaruniai rizki berupa anak, semoga cepat-cepat diberikan rizki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya jangan putus asa untuk terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbuna Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingganya alhamdulillah kita semua masih bisa beraktivitas di muka bumi Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilandasi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menanamkan keimanan, keislaman dalam hati kita, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan di muka bumi Allah ini, disertai semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Rabbuna Karim. Cemas terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sementara cemas terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Makalah dari sahabat Utsman bin Affan. Makanya jangan terlalu khawatir dengan urusan dunia kita, karena Allah telah menjamin semua urusan kita, semua kebutuhan kita, semua rizki kita selama kita hidup di dunia ini. Tinggal kita kencengin ikhtiar kita, tinggal dikencengin doa kita. Insya Allah semuanya akan tercukupi. Yang perlu kita khawatirkan adalah urusan akhirat kita. Apakah bekal kita sudah cukup? Apakah amal baik kita, amal soleh kita, amal ibadah kita sudah cukup untuk kelak kita bawa pulang ke akhirat nanti? Sehingga apa? Sehingga kita semua bisa selamat dan tentunya bisa masuk surga di akhirat nanti. Semoga amal soleh kita cukup, amal ibadah kita cukup, urusan akhirat kita cukup, sehingga kita semua kelak ketika kita pulang ke akhirat, kita semua bisa selamat, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Rabbuna Karim.